wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Azkia Zahra di Boring, obrolan ringan meski ringan tapi berkualitas. Shalom sahabat YAI Persis Bandung. Kali ini saya bersama dengan seorang, ada yang tahu nggak nih? Tahu nggak? Kita bersama dengan Kang Abdan, yaitu dari Arunika Angkatan 23. Kita sambut ini dia Kang Abdan. Kasih tepuk tangan yang meriah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Kang, silahkan. Bagaimana kabarnya Kang? Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah sangat baik ya. Alhamdulillah. Iya, gimana? Alhamdulillah baik juga dong. Lihat udah semangat ini. Keren banget. Jadi kali ini gitu ya, Kia bersama Kang Abdan mau menjelaskan gitu ya, mau curhatan ya, mau cerita ya, mau cerita. Sharing, betul. Sharing yaitu tentang anak muda, teman-teman semua. Ya, di sini para anak muda mungkin ya yang nonton yakin yang 40 juga jadi 17 tahun. Masya Allah. Bener sekali Kang Abdan. Nah, ya Kang Abdan gitu ya, Kang Abdan sekarang lagi sibuk apa? Oke, alhamdulillah ya. Untuk kesibukan selain kuliah, saya juga ngajar di PPI 110 Manbaul Huda, kalau tahu. Oh, di Manbaul Huda? Ya, tahu. Masya Allah tahu. Ngajar apa tuh Kang? Saya jadi murabi asrama. Murabi asrama, Masya Allah. Baru hari ya? Seminggu. Berarti baru seminggu ini Kang Abdan udah jadi murabi asrama. Alhamdulillah. Luar biasa sekali Kang Abdan. Iya, kesibukannya apa? Alhamdulillah kesibukannya nyari aja yang sibuk. Jadi nyibukin diri aja, enggak ada. Kayak juga alhamdulillah sekarang lagi sibuk mungkin di live juga ya, tentunya. Bentar lagi mau Ramadan Kang Abdan. Oh iya, alhamdulillah. Udah agak sabar ini. Amin, berapa? Asli tinggal belasan lagi ya. Bentar lagi pokoknya. Terus alhamdulillah juga kesibukannya mungkin mengajar mungkin Masya Allah, sama belajar mungkin ya. Keren banget yang ngajar tuh ya. Iya, alhamdulillah. Banyak keutamaannya. Betul. Nih Kang Abdan gitu ya, Gimana? udah usia berapa tahun? Alhamdulillah masih 15 tahun. Enggak. 20 tahun. 20 tahun. Ah, berarti mudaan saya ya. Saya 19 tahun Kang Abdan. Iya. Ini udah 20 tahun ya, udah bapak-bapak ya, masih anak muda ya teman-teman. Yang udah kepala dua biasanya disebut bapak-bapak, bener gak? Enggak, belum nikah. Oh, gimmick aja. Nah, gini ya Kang Abdan gitu ya, di tengah sekarang gitu ya kita memasuki usia remaja. Betul. Tentunya itu sangat banyak sekali tantangan gitu ya bagi kita semua, apalagi tantangan arus dari kanan, kiri, depan, belakang, atas, zaman bawah. Fitnah ya. Iya, zaman fitnah banget. Nah, gimana sih gitu ya kita selaku remaja gitu ya, biar kita tuh tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Kadang kan suka futur gitu ya nih Kang. Itu pasti futur tuh gak akan pasti lepas semuanya bakal ada futur gitu. Karena setingkat ustadz, setingkat ulama juga pasti futur gitu. Betul. Karena manusia bukan nabi. Kayak kenal kata-katanya. Bener. Bukan nabi boy katanya. Iya, aduh, ya Allah ya, itu sangat ini. Nah, jadi gimana sih sebenarnya yang cara kita istiqomah itu? Sebenarnya banyak ya cara istiqomah tuh ya. Ya mungkin ini cara saya ya. Cara saya biar bisa istiqomah gitu. Walaupun masih terombang-ambing ya dengan kesalahan-kesalahan, kemaksiatan yang ada gitu ya. Iya. Nah, caranya adalah yang pertama itu ya kembali kepada niat kita gitu. Niat itu yang paling utama di setiap kita melakukan sesuatu. Bahkan ketika kita ingin konsisten juga, itu niatnya harus benar gitu. Dari mana gitu ya? Betul. Itu kunci gitu. Kuncinya adalah niat. Iya, kan ada ya orang niat berubah tuh karena misalkan dia cinta sama seseorang. Benar kan? Benar. Tentang cinta ya. Iya, makanya kembali lagi kepada niat gitu. Biasanya orang yang niatnya bagus, nah maka nanti kedepannya juga akan sesuai. Bagus, ya, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Tahu kan hadisnya? Iya. Nama amal binat itu. Iya ya. Berarti semuanya juga tergantung dengan niatnya Kang ya. Terus ya kan kadang gitu ya kita itu gitu ya di dalam keistiqomahan udah niat nih Kang, tapi kadang kita tuh suka terombang-ambing gitu. Jadi kita tuh harus perlu apa gitu, apa yang salah gitu di diri kita gitu yang selalu kayak gitu. Biar tetap semangat grow up di niat itu gimana? Nah, sebenarnya setelah niat tuh ada lagi cara istiqomah. Berdoa. Itu penting banget buat kita yang ingin istiqomah di dalam ketaatan ya. Apapun itu, misalkan kita ingin istiqomah mempunyai habits yang baik, itu harus berdoa gitu.
Tanpa doa ya kita nggak bisa apa namanya? Iya, betul, doa. Setelah niat doa. Makanya kebanyakan orang yang ketika dia tuh ingin istiqomah, dia hanya niatnya aja gitu. Yang ada tuh aksi niat ada, tapi doa gak ada gitu. Meskipun udah aksi juga, sebenarnya doa itu menjadi sebuah tameng gitu ya untuk dirinya. Betul. Karena yang bisa membuat kita istiqomah itu siapa? Allah, bukan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ngasih hidayah kepada kita. Kan, Allah ngasih hidayah taufik kepada kita. Ya berarti kita harus meminta tolong sama Allah gitu. Ketika kita futur, apa yang harus kita lakukan? Ya berdoa ketika kita futur. Iya, benar-benar. Kadang kan kita apa ya? Ya sebagai manusia gitu ya. Tadi ya, bukan nabi, Bu. Ya pasti kita juga harus memerlukan kepada Tuhan kita gitu. Memerlukan bantuan kepada Tuhan kita karena Tuhanlah, Allah lah yang membolak-balikan hati kita. Ya, itu peran transendental kita gitu. Itu ya, sangat penting Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi kadang juga gitu, misal contoh nih ya, kita tuh sebagai anak muda pastinya juga udah istiqomah. Terus kita tuh udah berdoa gitu ya. Terus gimana lagi gitu, ternyata waktu udah doa tuh masih tetap aja gitu ya rasanya terombang-ambing gitu si niat. Emang gitu, ya proses doa tuh ya ini ya, maksudnya kadang ada yang dikabulkan sekarang, kadang harus perlu perjuangan. Nah, gimana cara kita ya selain doa juga kita ikhtiar ya, maksudnya kita harus ikhtiar ketika ingin istiqomah, kita berdoa, niat sudah bagus, ya kita ikhtiar juga gitu. Ikhtiarnya apa? Dengan memaksakan diri gitu, memaksakan diri untuk saya harus taat nih, saya harus taat. Nah, gimana caranya ketika kita misalkan berdoa, ya Allah belum kabulin misalkan, gimana biar kita bisa apa namanya? Tetap husnuzon, tetap istiqomah gitu. Gimana caranya? Dengan teman yang solih. Itu karena kita tuh nggak bisa semangat, kita tuh nggak bisa istiqomah sendirian gitu. Berat banget. Harus ada teman yang ngingetin gitu. Karena kan ya maksudnya kita sebagai manusia tuh memerlukan manusia yang lainnya kan. Bersosialisasi itu gitu ya, yang Allah sarankan juga kepada kita. Jadi tadi menarik juga gitu ya tentang teman gitu. Betul. Gimana caranya kita menemukan seorang teman? Karena kita juga bingung gitu. Kita harus nyari di mana gitu temannya. Dan kriteria baik teman tuh yang kayak gimana gitu. Kita tuh bingung gitu. Kadang kan anak muda tuh bingung gitu, maksudnya gimana gitu nyari teman, kan udah ada gitu. Oke, untuk teman ya kita mencarinya. Kalau saya ya mendapatkan teman yang baik, teman yang soleh, karena kita nggak tahu ya teman kita tuh apakah dia tuh benar-benar soleh atau enggak gitu. Karena yang dia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya makanya kita apa namanya, lihat aja gitu, berhusnuzon aja gitu kepada Allah ya. Kita milih dia sebagai teman yang baik, ya mudah-mudahan benar gitu ya. Kita lihat aja dari segi ibadahnya, terus semangat menuntut ilmunya. Nah biasanya ya itu gitu, teman yang baik itu gitu, saling mengingatkan kepada kita, nggak takut lah istilahnya. Kan ada ya yang kita ngelihat, oh dia tuh soleh tapi jarang ngingetin kita dengan ketika kita salah. Nah bisa jadi itu tidak sesuai dengan apa yang kita lihat gitu mesti. Tapi di mana gitu nyarinya nih? Nah nyarinya kalau saya di masjid. Oh masjid. Jadi masjid itu adalah tempat di mana kita kebingungan dalam mencari arah. Betul. Jadi kita kembali lagi kayak ke masjid lagi gitu. Karena nggak ada lagi gitu. Iya nggak ada lagi gitu selain masjid. Kenapa harus masjid? Kenapa nggak kafe gitu ya? Yang kan sekarang tuh ya teman-teman semua gitu ya, apalagi di anak muda pengen datengin yang nggak kafe, nongki gitu ya. Terus ngobrol dan yang lainnya. Kenapa harus masjid? Ada apa dengan masjid? Kenapa harus masjid? Karena di sana tempat berkumpulnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang melaksanakan ibadah. Di masjid kan, menuntut ilmu di masjid. Terus tempat silaturahmi di masjid. Ya makanya itu tempat terbaik gitu daripada tempat-tempat yang lainnya. Nggak salah kita nyari temen soleh misalkan di kafe, nggak salah gitu. Siapa tahu ada, masjid, betul. Siapa dia tahu anak anak kafe masjid. tapi ternyata dia anak masjid. Cuman kita lihat dulu gitu. Ketika di kafe kebanyakannya apa gitu? Kebanyakannya kan kayak misalkan dia ngerokok, ngopi emang nggak salah juga ya maksudnya ngopi di kafe. Emang kafe itu ya tempat ngopi. Tempat ngopi kan namanya juga kafe ya. Iya betul. Nggak salah juga kita nyari teman di kafe gitu. Nah cuman tempat terbaik itu ya masjid. Di situ kita bisa menemukan teman-teman yang kita tuh lagi futur dan kita tuh bingung mau kemana gitu ya, daripada kita mencari ke yang lain di masjid gitu di masjid. Tapi juga bisa gitu ya nanti tuh dari masjid misalnya ngembangin gitu ya, kita bisa ngebuka majelis di kafe. Bener gak sih bisa. Ya itu berawalnya dari masjid juga dari masjid ya, semuanya juga dari masjid. Jadi kita mengelola dulu ilmu
di masjid itu dan bisa juga keluar. Betul. Gitu ya Kang. Nah terus ya Kang, sebenarnya gitu ya, kita ngelihat gitu ya banyak sekali fakta-fakta gitu bahwa anak muda yang sekarang tuh justru malah membangkang orang tua. Itu yang paling sakit gitu. Betul. Karena dari kecil kan mereka tuh udah diurus sama orang tuanya, tapi waktu besar tuh mereka tuh malah membangkang. Mereka merasa diri lebih pintar dan yang lainnya. Nah, menurut Kang Abdan gimana sih gitu tanggapan tentang orang-orang yang kayak gitu? Miris sih sebenarnya. Miris sebenarnya. Kan sampai membunuh ya. Iya, betul. Cuman biasanya orang yang kayak gitu tuh tergantung ya lingkungannya juga gitu. Kan bisa balik lagi ke lingkungannya, ke temannya dia, karena ya mempengaruhi kita gitu. Teman kita tahu kan hadisnya ya yang bahwa ketika kita berteman itu ya diibaratkan kita berteman dengan penjual minyak wangi dan juga pandai besi kan. Jadi ya tergantung lingkungannya lagi sih. Kalau misalnya kayak penjual minyak wangi, kita ikut wangi juga gitu ya. Kita minta wanginya, kita dapat minyak wangi gratis. Harus beli dong. Oh iya. Dan juga kalau misalnya kayak sama pandai besi juga nanti kita kebau ininya ya. Karatan. Iya benar, dan yang lainnya ya. Tapi ternyata di era modern ini gitu ya, terus si anak tuh kadang ngerasa dirinya itu lebih pintar gitu daripada orang tuanya dan mensepelekan orang tuanya tuh gimana? Anak muda sekarang yang astagfirullah gitu ya, ternyata gimana nih menurut Kang Abdan? Aduh, apanya nih? Jadi apakah si anak muda itu seharusnya tuh kayak gimana gitu ke orang tuanya sikapnya? Ya seharusnya ya harus berbakti gitu kepada ke orang tua. Berbakti tuh yang gimana sih sebenarnya gitu? Makna berbakti menurut Kang Abdan aja nih gimana sih? Kalau menurut saya ya kita ketika kita misalkan disuruh buat beli apa ya kita laksanakan gitu. Dari hal kecil. Iya, dari hal kecil dulu gitu, jangan ke yang gedenya dulu. Dari hal kecil juga kita harus memperhatikan gitu ya. Kalau misalkan orang tua kita lagi marah nih, kita jangan ikutan tinggi suaranya. Ya biasa aja gitu, kecil. Ya maaf Bu, kayak misalkan gitu. Nah, itu berbakti. Itulah makna bakti gitu ya. Ketika orang tua kita marah juga sebenarnya kita harus merendahkan suara kita gitu. Nggak boleh kita ninggiin suara kita di hadapan orang tua gitu. Gitu. Sebisa mungkin tahan lah. Itu juga merupakan salah satu yang sekarang gitu ya, problem anak muda sekarang tuh kadang-kadang mereka udah gak sopan gitu ya, karena namanya orang tua nih ya. Terus ya Kang Abdan, tapi kita juga pasti ya perlu mencari sebuah role model gitu. Kita tuh bingung, termasuk itu Kia gitu. Kadang suka bingung siapa sih yang dijadikan role model kita gitu di kehidupan ini gini kan. Kadang kan kita itu sebagai anak muda terombang-ambing kayak gitu dan kita tuh ngerasa gak punya jalan gitu. Betul. Terus kadang gabut gini kan, ada sebagian kayak aduh gabut mau ngapain gitu dan lain-lain. Nah, gimana sih cara cari role model gitu? Sebenarnya role model itu ya mungkin kita juga tahu siapa sih. Coba siapa tebak? Itu role model Rasulullah. Kita disebut betul. Itu role model terbaik daripada yang lainnya. Yang paling gitu. terbaik. Kita boleh kok memiliki role model kayak misalkan influencer boleh aja, nggak masalah gitu. Atau kita ustadz yang kayak gitu boleh aja, silahkan gitu. Cuman role model yang terbaik adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena disebutkan kan di dalam Al-Quran ya. Kita ya harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu role model terbaik gitu, yang udah Allah kirim ya. Justru Rasulullah tuh udah Allah kirim ke sini gitu ya, buat menjadi role model yang paling terbaik gitu ya. Akhlaknya juga kan, Kia juga tahu ya, maksudnya cerita-cerita dari Rasulullah, bagaimana perjuangannya, bagaimana adabnya ketika beliau berdagang, bagaimana jujurnya tuh, kan. Pokoknya Masya Allah banget lah. Masya Allah banget. Terkait dengan akhlak Rasulullah yang ngebuat Kang Abdan bener-bener ginian, itu apa kira-kira? Ketika mendakwahi orang-orang kafir. Gimana tuh? Rasulullah SAW tahan akan cacian. Beliau ketika dicaci, kan kalau kita ya dicaci, kita pengen marah ya. Bener. Kamu ngapain sih? Lu ngapain gitu? Ya apaan sih gitu ya. Kalau Rasulullah gitu. Enggak. Rasulullah membalasnya dengan apa? Dengan kelembutan. Itu yang saya jadikan role model. Sebenarnya semua ya dari sifat-sifat Rasulullah ya role model bagi kita gitu ya. Karena nggak ada lagi siapa lagi gitu ya selain itu.
para sahabat juga. Betul. Itu menjadi role model kita. Karena kenapa? Para sahabat dengan dekat dengan Rasulullah sezaman kan. Tabiin, tabiin, ulama-ulama itu jadikan role model buat kita. Cuman yang paling terbaik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya yang part itu yang tentang cacian ya. Tentunya gitu kita gitu ya selaku anak muda kadang kalau udah kena cacian gitu ya, udah kena hal apapun, apalagi gitu ya kita itu adalah pengenyam media sosial gitu ya. Dan selain di media sosial juga kayak di dunia nyata gitu, dan yang lainnya, ketika mendapat cacian itu kadang sakit gitu. Gimana sih cara Kang Abdan buat melapangkan hal itu? Kalau saya sih kalau misalkan sebagai dicaci anak muda gitu ya. Allah alam ya, ini yang saya rasakan ya ketika dicaci. Dan saya pun alhamdulillah punya sahabat yang masya Allah baik dan soleh juga ya. Mudah-mudahan ya, amin ya. Karena kita nggak tahu juga ya. Nama dia Silvan ya. Masya Allah. Beliau adalah sahabat saya yang selalu ngingetin saya ketika ada salah gitu. Yang lagi futur gitu. Kalau ada lagi futur ada sahabat diingetin sama dia. Nah, cara melapangkan hati kita ya ketika dicaci atau apa. Ya kita sabar aja gitu, istighfar sama Allah. Mungkin cacian itu ke kita ya karena emang kesalahan diri kita gitu ya ke mereka. Allah alam juga kan nggak tahu. Nah, saya belajar dari Silvan juga ya. Betul. Beliau ketika dicaci atau apa, beliau selalu bilang ke saya, sabar aja dan ya nggak apa-apa, doain aja semoga dia dapat hidayah misalkan. Amin. Masya Allah. Kan Allah yang memberi hidayah. Jadi intinya tuh kayak apapun gitu ya yang kita dari luar ngasih ke kita gini, hal apapun, karena kan dari luar tuh nggak selalu positif ya, ternyata ada juga yang negatif. Contohnya tadi yang Rasulullah bahkan ya beliau dicaci, dimaki, tapi beliau itu melakukan atau beliau itu sabar gitu atas hal itu. Jadi waktu teman-teman semua gitu ya, sahabat YAI Persis yang di rumah, tentunya kalau misalnya lagi ngerasa hal itu tuh ada gitu ya di kalian, kadang sabar tuh kayak sepele, sabar ya sebenarnya kita tuh malah nganggap sepele ya, gitu, padahal itu dalam banget ya. Sedalam banget. Apa sih Kak sebenarnya? Masya Allah lah, dalam banget itu ketika kita dicaci gitu, ketika kita direndahkan oleh orang lain. Ketika sabar emang sakit dulu ya awalnya, ketika pasti, sabar hati kita tenang loh, tenang gitu, karena Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Makanya itu benar. Jadi, kita sabar tuh ya itu gitu, ingat itu gitu. Iya, benar-benar sih Kang. Nah terus Kang, sebenarnya gitu ya, kalau misalnya kita menjaga gitu ya keimanan kita gitu ya di tengah-tengah yang remaja seperti ini gitu ya, menjaga iman gitu ya, itu tuh seperti apa sih selain apa menurut Kang Abdan itu menjaga iman yang benar-benar kita tuh harus yakin bahwa Allah itu ada. Kadang kan kita tuh kalau misalnya udah belajar, tahu kemarinnya kan udah belajar masih nyari-nyari kan filsafat gitu. Filsafat kan udah belajar filsafat, belajar yang lainnya, justru kita mempertanyakan di mana Tuhan gini kan. Justru kita mempertanyakan yang hal yang lainnya gitu. Nah menurut Kang Abdan gitu, gimana cara mengokohkan kita bahwa iman kita itu ya Allah tuh ada gitu, Allah tuh ada loh sama kamu gitu. Gimana sih Kang? Kalau yang disaranin sama guru-guru saya ya kita harus belajar tauhid sih, karena itu ilmu yang bisa mengokohkan kita, yang bisa apa ya istilahnya ya, intinya mah kita kokoh lah dalam keimanan itu gitu, dari ilmu tauhid. Dari ilmu tauhid, karena kan ilmu tauhid itu belajar tentang ya Allah itu siapa gitu. Ada gitu. Bener. Tahu kan dia juga belajar tauhid kan? Iya, belajar dong ya. Dari sanawiyah ya, dari sanawiyah sama Ustadz. Masya Allah. Ya makanya betul fungsinya ilmu tauhid itu ya itu untuk kita tuh kokoh gitu. Jadi justru dengan kita dengan punya ilmu tauhid gitu ya, semua permasalahan beres gitu ya. Justru kan anak muda itu pastinya juga mempermasalahkan hal-hal di dalam kehidupannya. Entah itu besar, entah itu kecil, pasti masuk gitu ya ke dalam diri kita. Tapi kalau misalnya dengan ilmu tauhid itu justru menjawab semua gitu bukan sih? Betul. Nah, menurut Kang Abdan gitu ya, kita sebagai pemuda gitu ya, remaja dan yang lainnya lah, untuk posisi sekarang yang baik tuh remaja tuh harus kayak gimana? Sekarang remaja yang baik itu ya? Menurut saya tuh remaja yang baik itu yang dia bisa menjaga keistiqomahan aja sih, itu aja sih.
walaupun dia terombang-ambing, walaupun dia sering gagal, tapi dia tetap istiqomah, itu seorang pemuda terbaik menurut saya. Dan pernah nggak sih Kang Abdan di posisi yang paling futur banget dan apa gitu itu contohnya? Pasti pernah. Dan pasti. Gimana cara menyelesaikannya? Siapa tahu pemirsa gitu ya, sahabat Yai Persis yang di rumah juga pernah sama gitu di posisi Kang Abdan dan mereka bingung gitu gimana mengatasi hal itu. Sebenarnya ngomongin futur ya, naik turun iman, itu tuh emang ada macam-macam gitu ya cara untuk bisa menaikkan iman lagi. Cuman kalau misalkan kita lagi futur banget nih dari perkara ibadah, entah itu ibadahnya kewajiban kita ya atau yang sunnah, caranya ya kita paksakan. Soalnya kan kadang kalau kita futur nih bahkan sampai males ya kita mengerjakan ibadah kepada Allah. Kadang gini lagi kan suka gitu ya remaja mah gitu, astagfirullah. Pastilah emang masih remaja lah, jadi ya harus wajar aja gitu. Cuman ya itu tadi harus dipaksakan gitu. Paksakan aja gitu, walaupun misalkan dikerjakannya di rumah nggak apa-apa, yang penting kita ibadah gitu, ibadah aja. Jangan paksain sampai aja. meninggalkan Jangan sampai semuanya gitu ya. Contohnya kayak misalnya apa gitu Kang Abdan? Contohnya kayak misalkan sholat sunnah. Iya. Kan kadang sunnah tuh disepelekan ya sama kita tuh. Ada yang mah sunnah. Udah nggak usah lah. Padahal kalau kita tahu ilmunya bahwa sunnah tuh ya tambalan dari ibadah-ibadah wajib yang gitu. Wajib itu ya justru. Seandainya misalkan ya, nauzubillah kita masuk neraka atau gimana, nauzubillah ketika diminta, aduh janganlah. Astagfirullahaladzim, ini mau parah. Kalau misalkan kita tuh nauzubillah ya, ketika di minta gitu pertanggungjawaban, terus kita malah dilempar ke neraka, ya bisa jadi mudah-mudahan gitu dengan amalan-amalan sunnah ini bisa membantu kita buat masuk surga gitu. Amin ya Allah, semoga kita jadi penghuni amin surga. Ya Allah, amin. Dan amin. Juga pemirsa ya, Persis ya, kita doakan gitu. Amin. Nah jadi gitu ya, jadi ketika kita futur tuh kayak gitu. Nah, ketika futur banget gitu. Kalau misalkan futur ya futurnya hanya sekedar meninggalkan sunnah doang, itu mah masih bisa di ini gitu ya. Tapi nih Kang, Kia tuh penasaran kalau misalnya seorang yang udah terjerumus gitu deh di kemaksiatan dan dia tuh kayak udah kagok geningan. Kayak ya dia tuh ngerasa bahwa banyak banget aku gitu ya. udah maksiat, aku udah kagok, ya udah lanjutin. Pasti Allah gak akan ngampunin gitu ya. Dia tuh kadang kan pemikirannya gitu, udah kagok, udah maksiat. Nah, terus aku teh kalau misalnya balik lagi gimana gitu, udah lanjutin aja lah maksiat, udah kagok geningan. Kagok lah sana. Nah gimana sih gini yang Kang Abdan gitu pandangannya? Tentang melakukan maksiat ya. Sebenarnya tadi pemikiran-pemikiran tadi tuh biasanya ada karena was-was setan sih biasanya. Karena dia tuh ada potensi buat berubah ya di hatinya tuh ada, pasti ya di hati manusia walaupun sekeras-keras hatinya gitu, pasti ada sedikit lah kayak kamu harus berubah gini. Kamu harus melaksanakan ketaatan. Betul. Nah biasanya itu was-was setan gitu yang kayak gitu tuh. Ya sebisa mungkin kita lawan gitu. Ingat aja lah ayat Al-Quran ya bahwa Allah itu mengampuni orang-orang yang bertaubat. Ya ingat ya. Pokoknya sebesar jangan putus apapun asa ya, jangan dari rahmat putus asa Allah untuk bertaubat. Terus taubat. Terus. Nah mungkin pengen dong kasih pesan ya terakhir. Kata-kata hari ini. Ya kata-kata atau enggak bercanda. Jangan dong. Kita kasih pesan gitu ya dari Kang Abdan, silahkan untuk para sahabat Yai Persis Bandung di rumah. Kira-kira apa? Teruntuk sahabat Yai Persis ya, termasuk mungkin ini nasihat untuk saya juga gitu ya. Sebisa mungkin teman-teman jaga keistiqomahan gitu, berusaha untuk istiqomah di dalam ketaatan. Caranya banyak kok, sekarang media-media kan banyak ya. Seperti di YouTube kita bisa ngaji atau gimana, manfaatkanlah itu gitu. Sebisa mungkin kita berusaha untuk istiqomah gitu, walaupun diri kita terombang-ambing dengan kemaksiatan, jatuh ke lubang yang sama lagi. Sebisa mungkin kita jaga keistiqomahan itu gitu. Hebatlah orang yang dia bisa mempertahankannya walaupun jatuh lagi itu terbaik. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak ya Kang Abdan buat ilmunya. Ya Allah, jazakallahu khairan kasiran. Semoga bisa bermanfaat. Amin. Semoga bisa jadi amal jariah juga ya buat kita ya. Amin ya Allah. Karena itu tujuan kita. Betul, mengadakan ini tuh justru tujuan yang utamanya itu adalah untuk jariah. Untuk jariah. Luar biasa sekali. Teman-teman semua, jangan lupa di komen, like dan subscribe. Ada kata-kata nih ya. Pokoknya kalau kalian yang pada di rumah
jangan lupa untuk istighfar. Istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada yang tahu nggak artinya astagfirullahaladzim itu apa? Ya Allah, ampunilah aku. Dan juga jangan lupa gitu ya, kalau kalian udah berada di dalam lubang kemaksiatan, jangan berputus asa untuk bertaubat. Bangkit lagi. Betul, jangan lupa untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Azkia Zahra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Bye.